hasud itu akan selalu tersiksa sepanjang di dunia, belum di akhirat. Kalau kamu seorang ustadz hasud dengan pondok yang lain, dia tambah santri, kamu pusing. Pondoknya tambah jaya, tambah sakit. Tak tanya keluar ulama dan tempat tersebut, kamu inilah ulama gombal. Mulai marah nih, sakit hati. Gatel terus hatimu. Daim terus menerus sakit hatimu. Fid dunya. Kenapa? Ini adalah tidak berujung, sakitmu di dunia tidak berujung. Kenapa? Fa innad dunya, sebab di dunia. Ini di dunia ya, belum di akhirat. Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia la takhluqattu, sama sekali tidak akan sepi min khalqin katsirin, dari makhluk yang banyak. Min akroni, dari orang-orang seperti kamu, wa ma'arifi, orang-orang yang kau kenal. Mimman an'amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Karena apa? Dunia ini tidak sepi dari orang-orang yang Allah beri karunia. Kalau kamu kerjaanmu adalah ngedumel, sesak hati karena orang bangun pondok, maka ketahuilah kamu akan sakit sepanjang hidupmu. Kenapa? Allah Maha Kasih. Mungkin setelah ada orang ustadz sini bangun pondok, ustadz sebelahnya bangun pondok lagi. Kalau kamu hatimu panas sesek karena orang diberi kekayaan oleh Allah, ketahuilah sesekmu adalah sesek yang tidak ada batasnya. Karena apa? Karunia Allah sangat luas. Mungkin hari ini Allah mengayakan si A, tak tanya esok hari si B, besoknya si C, dan seterusnya. Setiap hari Allah memberikan karunia kepada hambanya. Sepanjang Allah memberikan karunia kepada hambanya, sepanjang itu juga hatimu sakit kalau memang ada hasud di dalam hatimu. Capeklah orang hasud. Fala yazalu fi adzabin da'imin, selalu dalam siksa yang terus menerus. Di dunia ila mauti, sampai mati. Wal adzabul akhirati asyaddu wa akbar, dan sungguh siksa di akhirat lebih kejam, lebih pedih dan lebih besar lagi. Bal la bal, bahkan la yasilu, tidak akan sampai al abdu, seorang hamba. Ingat, diteruskan Imam Ghazali agar kalian berbenah betul urusan hasud. Macam-macam hasud ini kalau kita jabarkan, lihat anak temennya nikah, dia ngedumel. Adiknya mau nikah duluan, jangan, nggak boleh ngelangkain saya. Ini kakak hasud. Mesti adiknya nikah dulu, alhamdulillah kamu dapat berkah dulu, Dek. Macam-macam ini. Temennya nikah sudah ngasut. Sudah mau dia ngedumel, langsung ngasut. Temennya dapat apa saja hasud, ini penyakit. Wala yasilu al-abdu ila haqiqatil imani, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman, tidak sampai kepada hakikat iman, ma lam yuhibb li sairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Ketahuilah justru sebaliknya, kalau orang punya hasud ini, waduh, jauh daripada iman. Kenapa? Tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman di dalam hatinya, kecuali dia senang untuk orang kaum muslimin jika mendapatkan sesuatu yang ia juga senang. Artinya yang belum senang dengan keberhasilan kaum muslimin dikhawatirkan kropos hatinya. Waspada itu. Imannya kropos. Kalau kamu melihat temanmu berhasil dalam urusan dakwah, kok kamu ngedumel, yang kropos adalah hatimu. Jika kamu melihat tetanggamu mendapatkan rizki yang banyak, lah kok kamu ngedumel, hatimu sesak, maka ketahuilah busuk hatimu, imannya kropos. Nah ini luar biasa. Bal yambahi, bahkan seyogyanya seorang hamba itu ayusahimal muslimin, menolong kaum muslimin. Yusahima, ikut andil, menolong yusahimal muslimin, ikut saham, ikut bareng-bareng bersama kaum muslimin. Fisarra'i, dalam kesenangan, wadharra'i, susah. Maksudnya kita ikut ngambil bagian dong. Kalau mereka bergembira, mestinya kita ikut bergembira. Itulah tanda iman di dalam hatimu. Kalau ternyata melihat temanmu berhasil dalam dakwah, kamu kok bisa senang, iman di dalam hatimu. Kalau ternyata tetanggamu mendapatkan musibah, kamu ikut susah, iman di dalam hatimu. Fisarra'i wadharra'i. Wal muslimuna, orang-orang Islam itu kalbunyanil wahidi, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'du ba'da, yang saling menguatkan. Antara tiang, pondasi, ini semua saling menguatkan. Wa kal jasadil wahidi, seperti tubuh yang satu. Kita ini seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada yang mengeluh satu anggota, yang lain ikut mengeluh. Kalau seandainya yang sakit jempolmu, kena apa begitu, pintu kayak apa, jarum, itu semuanya ikut
merasakannya, matamu ikut menitikkan air mata, mulutmu mengatakan Allah, Allah, tubuhmu jadi demam semuanya, ya. Itulah kekompakan dalam ikut merasakan rasa sakit saudaranya. Dan semestinya seperti itu, jangan sampai kita melihat saudara kita terpuruk malah bertepuk tangan. Dikhawatirkan yang kropos adalah iman kita. Ishtaka sairul jasadi. Kalau memang ini seorang muslim mukmin itu adalah seperti satu tubuh. Jika ada yang satu yang sakit, maka sekujur tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Ingat catatan garis besar ini. Fa in kunta la tusadif hadza min qalbik. Jika kamu tidak menemukan ini di dalam hatimu, jika kamu tidak bisa senang dengan kesenangan sahabatmu, jika kamu belum bisa merasakan susah yang dirasakan oleh sahabatmu, awas. Maka fastighaluka, maka sesungguhnya kesibukanmu bitolabi takhallusi, untuk membebaskan hatimu tadi minal halaki, daripada kehancuran, itu ahammu, lebih penting. Maksudnya membersihkan hatimu tadi lebih penting min istighalika, daripada kau menyibukkan binawadiril furu'i, daripada harus belajar ilmu fikih sampai derajat pintar bahtul masail, apalagi ngafal Alfiyah Ibnu Malik sampai isi-isinya, sampai segala macam syarah-syarahnya. Wa ilmu khusumat, ilmu belajar ilmu mantek, ilmu yang pelik-pelik, ilmu khusumat, ilmu yang biasa untuk diskusi, termasuk ilmu bahasa, ilmu fikih. Kalau memang ternyata hatimu itu belum bisa senang dengan kesenangan orang lain, belum susah dengan susahnya orang lain, maka lebih penting saat ini kau untuk membenahi hatimu daripada kau belajar ilmu yang macam-macam itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga hati kita. Ini bukan kalimat yang kita baca lalu kita dengar saja, harus kita rasakan. Dan kalian pasti merasakan. Karena paling agungnya manusia, Rasulullah pun dihasut. Kau selagi masih di dunia, kau tidak akan lepas dari orang yang menghasutmu. Agar tidak ada yang menghasut nanti di surga saja. Kalau lagi di dunia selalu ada yang menghasut. Cuman perbedaannya antara orang dengan orang adalah di saat dihasut engkau bisa lolos, tidak pernah terpengaruh dihasut. Maka salah satu di antara beberapa orang yang mengadu kepada Buya dari kakak-kakak kelas, mengadu kepada Buya kalau saya mulai diganggu sama orang, saya marahi. Kalau kamu ngadu lagi, kamu mondok lagi. Ada diganggu sama orang saja kok pusing. Orang menghasut kamu itu berarti kamu mau naik pangkat. Dihasut saja pusing. Kalaupun jangan cerita ke siapapun. Mungkin ada orang menghasut kamu, marah kepada kamu, kamu jangan begini. Jangan ceritakan kepada siapapun. Allah Maha tahu. Nggak perlu. Jadi bagaimana perjalananmu seolah-olah tidak ada yang menghasut. Itu baru hebat. Nggak usah ngadu sana, ngadu sini. Semakin kamu banyak mengadu, sebetulnya kamu tidak terima. Sehingga kau dihasut, kamu sendiri akan terjerumus. Biarkan orang menghasut, orang mengganggu. Orang menghasut, orang mengganggu. Biar. Kita doakan semoga Allah memberikan segala kebaikan. Allah mengampuni dia. Begitu. Gak usah kepengaruh. Kalau kamu terpengaruh berarti setan berhasil menggodamu. Membawamu dalam kehancuran. Alangkah indahnya jika orang sudah tertata hatinya. Maka bersyukurlah kalau ada orang menghasut, artinya kerjamu, kinerjamu, karyamu sudah mulai dianggap oleh seseorang. Kalau engkau tidak dianggap, tidak ada yang menghasutmu. Kalau ada orang bebel, bodoh, tidak terkenal, nggak ada bermanfaat, siapa menghasut? Menghasut karena keberhasilan. Karena keberhasilanmu, maka dihasutlah kamu. Maka dari itu di saat kamu dihasut, jangan terpengaruh. Jangan kau hancurkan keberhasilanmu itu dengan emosimu. Di saat kamu diganggu, lalu kamu tiba-tiba marah. Nggak ada artinya. Biarkan saja. Nggak perlu cerita kepada siapapun. Ngadu pun nggak penting. Ngadulah kepada Allah, ya ampuni orang yang menghasutku, orang yang menggangguku. Itu baru hebat kamu dalam perjalanan dakwahmu. Tapi ingat, setan hebat. Ingin masuk ke neraka semua orang. Tidak boleh ada yang luput, kata setan, daripada godaan setan. La'aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Sudah berjanji setan. Dalam dunia kemuliaan pun setan sudah berjanji. La'aqaudanna lahum. Aku akan tongkrongin kamu nanti di mimbar-mimbar, di pondok-pondokmu, di majlis-majlismu. Siratakal mustaqim. Bukan di jalan comberan. Setan menggoda di tempat-tempat semacam ini. Setan akan merusak kita. Ingin menjerumuskan kita. Menanamkan kebencian, hasut. Sehingga apa? Ustadz dengan ustadz tidak akur. Ulama dengan ulama tidak akur, saling membenci. Bagaimana bisa berdakwah yang demikian itu? Baik.
Kalaupun mereka membenci, kalau ada orang membenci, cukuplah jaga hatimu, jangan balas dengan kebencian. Kalau ada orang mengganggu, cukuplah balas dengan doa kemuliaan, jangan balas dengan kebencian. Itulah orang yang berhasil.